Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang kita mau ibadah, jangan lupa siapin Alkitab sama catatannya. Sekarang siapin hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya, dan juga tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini kita mau melakukan ibadah, berkati ibadah kami untuk hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir juga Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Selamat Datang bersama-sama. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Hari Minggu Rasa Bahagia, karena kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabat
dari kasirna. Dan sekarang siapkan hati kita dengan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu sore hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin Allah Roh Kudus setiap kami dan seluruh adik-adik yang sedang menonton ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Kakak berdoa dan terus berharap adik-adik senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Oh ya adik-adik, tadi di awal kita dipimpin untuk masuk dalam pujian dan penyembahan oleh teman kita, Sharon. Nah, kita ucapkan terima kasih ya untuk Sharon. Tuhan Yesus memberkati Sharon dan seluruh keluarga. Adik-adik, kalau ada yang menonton televisi nih atau menonton berita, pasti adik-adik tahu ada sebuah kecelakaan pesawat itu jatuh dan banyak memakan korban jiwa. Nah, sekarang pun pemerintah masih terus bekerja untuk mencari pesawat itu adik-adik. Kalau tahun lalu adik-adik pasti ya masih ingat ya, di awal tahun 2020 kita dikejutkan oleh pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut sama adik-adik corona. Ya, dengan adanya corona ini seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita yang biasanya kita lakukan di luar rumah itu harus kita lakukan dari rumah. Seperti kata pemerintah ya, sekolah dari rumah, papa mama bekerja dari rumah. Dan kita pun beribadah dari rumah seperti yang kita lakukan saat ini nih adik-adik. Dan kita pun sudah terbiasa dengan gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, terus adik-adik berpikir nih ya, tahun lalu ada corona, tahun ini sudah ada kecelakaan pesawat. Aduh, nanti bentar lagi ada kejadian apa ya? Nanti jangan-jangan ada kejadian ini, jangan-jangan ada kejadian itu. Khawatir mulai muncul di dalam hati adik-adik. Nah, kakak mau ceritakan sebuah cerita nih adik-adik. Ada seorang anak muda yang dia itu pernah mendapat mimpi dari Tuhan. Bagaimana, apa yang akan dia alami di masa-masa mendatang. Ketika dia menceritakan cerita ini ke abang-abangnya, ke saudaranya, ke keluarganya, ternyata adik-adik respon dari mereka itu kurang baik. Jadi malah anak muda ini yang namanya Yusuf, dia malah mendapatkan tekanan dari abang-abangnya. Karena dalam mimpinya itu menceritakan bahwa Yusuf ini akan disembah oleh abang-abangnya. Bayangkan ya adik-adik, abangnya Yusuf akan menyembah Yusuf yang menyembah adiknya dari abang-abangnya itu. Pasti abang-abangnya gak menerima kan seperti itu adik-adik. Bahkan abang-abangnya bertekad untuk membunuh Yusuf. Sampai akhirnya nih Yusuf dijual ke Mesir menjadi seorang budak. Padahal orang tua Yusuf memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi karena abangnya tadi merasa marah dengan mimpi Yusuf tadi, mereka bertekad untuk membunuh Yusuf. Tapi mereka tidak tega, jadinya menjual Yusuf ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, ternyata bukan hal yang enak-enak yang terjadi loh adik-adik. Malah Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara walaupun dia tidak salah. Terus banyak lagi yang harus dia alami, hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata Yusuf adalah anak yang mengasihi Tuhan, yang percaya firman Tuhan. Dia percaya firman Tuhan sampai Tuhan menggenapi apa yang sudah dimimpikannya. Bahkan firman Tuhan mencatat seperti ini adik-adik. Kita buka ya Alkitab kita. Kejadian 45 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan adik-adik. Dengan segala macam kesusahan yang dialami oleh Yusuf, mungkin Yusuf bisa berpikir seperti ini, aduh kenapa sih saya harus cerita sama abang saya, coba kalau saya tadi tidak cerita mimpi saya, mungkin saya gak akan jadi seperti ini, aduh saya salah nih. Tapi tidak seperti itu ternyata adik-adik. Respon Yusuf, dia tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupnya, sekalipun kehidupan yang dia belum tahu saat itu, kehidupan berikutnya dia. Nah adik-adik, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Kenapa Tuhan menginginkan kita untuk terus mengucap syukur? Satu ayat firman Tuhan lagi kita buka ya adik-adik.
Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Adik-adik mungkin dalam doa adik-adik berbicara seperti ini. Tuhan, ajar aku Tuhan, pimpin aku Tuhan supaya aku melakukan kehendak-Mu, supaya aku bisa menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik melakukan kehendak Tuhan, ya, tadi melakukan kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal itu bukan sebuah ajakan atau saran, tapi itu adalah perintah Tuhan. Jadi adik-adik kalau kita berada dalam keadaan yang susah, bukan berarti kita kayaknya kamu harus mengucap syukur deh. Atau ayolah kamu mengucap syukur aja lah daripada kamu sedih-sedih kayak gini. Bukan adik-adik, tapi mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan, bukan ajakan atau saran. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik ya. Jadi, adik-adik harus tetap percaya kalau Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau Tuhan menyertai kita di awal tahun 2021 ini, itu artinya Tuhan juga akan menyertai kita sampai akhir tahun 2021. Selalu percaya ya adik-adik. Oke, firman Tuhan sampai sore hari ini sampai di sini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar sore hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan sore hari ini bukanlah suatu kebetulan. Dan kami rindu, kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dalam segala hal, dalam apapun yang akan kami alami ke depannya yang kami tidak tahu. Tuhan Yesus, berkati juga papa mama yang senantiasa setia mendampingi semua anak-anak yang ibadah online sore hari ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kau pimpin mereka supaya boleh terus membimbing semua anak-anak dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan untuk berdoa untuk keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Tuhan. Kalau mereka saat ini sedang bersedih Tuhan, kiranya penghiburan mengalir atas mereka Tuhan. Dan mereka boleh terus berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi tenaga medis yang berjuang untuk melawan virus corona Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan kesembuhan juga bagi pasien COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi negara kami, negara Indonesia yang kami kasihi. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, dengan serta seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, kekuatan dalam melaksanakan seluruh pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu untuk berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Moses dan Ibu Nancy, serta kedua anaknya, dan Bapak dan Ibu Wakil Gembala kami Tuhan, Bapak Sudande dan Ibu Tanti serta kedua anaknya. Engkau pakai keluarga ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dan hikmat dalam memimpin GBI ini Tuhan, GBI Raden Intan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga seluruh adik-adik yang sedang menonton ibadah online sore hari ini Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan, dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.